Anda masih bersama kami di Presisi Utama. Pemirsa, Ditlantas Polda Maluku Utara menginisiasi puluhan becak motor menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolda Maluku Utara, Irjen Pol Waris Agono, yang melepas puluhan becak motor di Polda Maluku Utara pada Jumat pagi. Pemirsa, Polda Maluku Utara menggelar deklarasi bentor pelopor keselamatan berlalu lintas bertempat di Mako Polda Maluku Utara, Sofifi. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Puluhan becak motor yang beraktivitas di Sofifi, Maluku Utara dijadikan sebagai pelopor keselamatan berlalu lintas di jalan raya. Puluhan becak motor ini dijadikan sebagai pelopor berlalu lintas oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Maluku Utara yang dilepas oleh Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono di Polda Maluku Utara. Tidak hanya menjadikan becak motor sebagai pelopor berlalu lintas, kegiatan ini juga dirangkai dengan deklarasi Sofifi tertib berlalu lintas dan pembagian rompi, helm, serta sembako kepada para pengendara becak motor di kota Sofifi. Kegiatan ini turut dihadiri oleh sejumlah pejabat utama Polda Maluku Utara dan kelompok becak motor Sofifi tertib berlalu lintas. Kapolda Maluku Utara Irjen Pol Waris Agono mengatakan kegiatan deklarasi ini merupakan upaya dari Polda Maluku Utara dalam memberikan pemahaman akan peraturan berlalu lintas kepada masyarakat. Ia menyebutkan melalui deklarasi yang dilaksanakan di Ditlantas Polda Maluku Utara ini bisa meningkatkan kesadaran hukum dan etika masyarakat dalam berlalu lintas di Sofifi. Deklarasi ini diharapkan tidak hanya menjadi seremoni belaka, tetapi dapat membantu meningkatkan kesadaran seluruh pengguna jalan di Maluku Utara untuk lebih memprioritaskan keselamatan dan menekan angka kecelakaan. Informasi yang dapat kami sampaikan, saya Bribdalma Polda Maluku Utara melapor untuk Polri TV. Kapolri menghadiri syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 sekaligus launching app digital Korlantas. Berikut informasi selengkapnya. Memperingati 70 tahun pengabdian Polisi Lalu Lintas, Polri menggelar syukuran Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 pada 22 September 2025 bertempat di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri, Jakarta Selatan. Acara ini turut dihadiri oleh Kapolri, Wakapolri, Kakor Lantas Polri, serta para pejabat utama Mabes Polri dan Korlantas Polri lainnya. Selain itu, acara ini juga turut mengundang belasan pengemudi ojek online dan stakeholder eksternal terkait. Peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 digelar dengan tema Lalu Lintas Modern yang berkeselamatan menuju Indonesia Emas. Sejalan dengan tema tersebut, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo meninjau pameran visual serta dokumentasi pengabdian dan pelaksanaan tugas polisi lalu lintas di seluruh Indonesia, serta pameran teknologi penunjang tugas untuk meningkatkan keamanan serta keselamatan di jalan raya. Pada momen yang sama, Kakor Lantas Polri Irjen Pol Agus Suryo Nugroho dalam sambutannya menyampaikan bahwa peringatan Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 diharapkan dapat menjadi momen refleksi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dan bahkan Polantas tidak bangga untuk melakukan penegakan hukum. Kami rubah polanya dengan program Polantas Menyapa. Ternyata dengan silaturahmi, dengan ngopi bersama, dengan berkomunikasi dan dekat dengan masyarakat, ini juga mempengaruhi daripada kedisiplinan pengguna jalan. Oleh sebab itu, dalam merubah wajah Polantas yang semakin humanis, kami punya slogan senyum Polantas adalah marka utama. Jadi tidak harus penegakan hukum, tapi bagaimana kita bisa dekat dengan masyarakat, bisa komunikasi dengan masyarakat, dengan hasil fatalitas korban dan jumlah kecelakaan bisa kita tekan. Rangkaian acara turut diisi dengan penyematan pin emas oleh Kapolri kepada personel polisi lalu lintas yang telah berdedikasi dan menjalankan tanggung jawab sebagai anggota polisi lalu lintas dengan baik. Penghargaan ini salah satunya diberikan kepada Aibda Marsidol Debataraja, Kanit Gakum Satlantas Polres Jayawijaya yang ketika bertugas menjadi korban penembakan kelompok kekerasan bersenjata di wilayah Papua. Terima kasih. Pada hari ini bertepatan di hari Senin tanggal 22 September 2025 bertepat di Auditorium PT IKA yang mana saya mengikuti atas undangan dari Bapak Kakor Lantas untuk
menghadiri undangan penyerahan Pitnemas, sekaligus juga untuk memperingati hari ulang tahun Korps Lalu Lintas yang ke-70. Harapan kami adalah semoga rekan-rekan lalu lintas yang ada di seluruh Indonesia tetap semangat dalam melaksanakan tugas, jaga kesehatan dan jaga keselamatan, karena keluarga menunggu Anda juga di rumah. Dan juga kami juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Kapolri yang memberikan kami penghargaan, dan atas nama pribadi dan keluarga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan kepada Satuan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memberikan kami penghargaan yang setinggi-tingginya. Mudah-mudahan Bapak dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dalam menjalankan tugas sebagai Kapolri. Terima kasih, selamat siang, dan salam presisi. Pada kesempatan yang sama, Kapolri juga memberikan bantuan sembako secara simbolis kepada pengemudi ojek online. Bantuan ini diharapkan dapat menjadi semangat bagi para pengemudi ojek online untuk terus bekerja tanpa letih. Ya, untuk kedepannya atas hari jadinya Korlantas 70 ini, saya mengucapkan semoga makin ke depan makin lebih baik lagi, makin bersinergi bersama di jalan. Selamat Hari Korlantas ke-70, semoga jaya selalu di hati masyarakat. Masih sejalan dengan visi Korlantas Polri, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo beserta pejabat utama Korlantas Polri meluncurkan aplikasi digital Korlantas sebagai One Solution App yang dapat digunakan oleh masyarakat seluruh Indonesia terkait pelayanan SIM, STNK, BPKB, ETLE, hingga NTMC Real Time. Melalui aplikasi digital Korlantas, Polri mengedepankan integrasi satu data pelayanan masyarakat sekaligus mempermudah masyarakat untuk mengurus kebutuhan surat berkendara dengan lebih mudah. Hari Lalu Lintas Bayangkara ke-70 tahun ini menjadi momen pengingat atas pengabdian 70 tahun Polisi Lalu Lintas menciptakan keamanan, keselamatan, dan memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jalan di seluruh Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Polri TV. Pemirsa, TNI, Polri, dan Satpol PP menggelar patroli skala besar di wilayah Kabupaten Gunung Kidul sebagai respons langsung terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat yang dinilai rawan menyusul beberapa peristiwa penjarahan dan anarkis di sejumlah kota besar. Patroli gabungan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Gunung Kidul AKBP Miharni Hanapi, didampingi oleh PJU Polres Gunung Kidul, Kapten Ari Muhanto, dan Ramil Semanu dan Satpol PP Gunung Kidul. Pelaksanaan patroli dengan rute pusat kota dan objek vital tersebut juga dilakukan dialog kepada masyarakat serta penyampaian imbauan agar masyarakat menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkis seperti merusak fasilitas umum, penjarahan, maupun aksi lainnya yang dapat merugikan kita bersama. Lebih lanjut, AKBP Miharni Hanapi menambahkan, kegiatan ini adalah tindak lanjut dari perintah Presiden RI yang menginstruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk segera mengambil langkah-langkah pemulihan keamanan nasional. Polres Gunung Kidul bersama TNI dan Pemkab Gunung Kidul akan terus bersinergi untuk menjaga kondusivitas wilayah Gunung Kidul sehingga masyarakat dapat beraktivitas dengan nyaman. Dari Humas Polres Gunung Kidul, Polda Daerah Istimewa Yogyakarta melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.